Stokiometri. Oke, kita harus tahu dulu apa sih arti stokiometri. Stokiometri itu merupakan suatu gambaran hubungan kuantitatif antar atom pembentuk suatu zat. Bisa juga stokiometri itu merupakan hubungan kuantitatif antar zat dalam suatu reaksi kimia. Jadi kita bisa tahu hubungan kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Yang akan dibahas dalam stokiometri itu antara lain massa atom relatif atau AR, kemudian massa molekuler relatif atau MR, kemudian konsep mol, lalu komposisi zat. Kemudian kita juga bisa nanti menentukan rumus kimia suatu zat. Yang terakhir adalah reaksi pembatas. Oke, yang pertama kita bicara masalah massa atom relatif dan massa molekul relatif. Oke, kita tahu bahwa massa satu atom itu sangat kecil sekali jika kita ukur dengan menggunakan satuan yang biasa kita pakai, yaitu kilogram atau gram. Nah, oleh sebab itu, untuk membuat lebih mudah, ya, maka nanti massa atom itu dikonversikan ke dalam satuan massa atom atau SMA, di mana satu SMA itu merupakan 1/12 dari massa atom C12, gitu ya. Maka nanti kalau diminta massa atom relatif, nah, ya, kenapa dikatakan relatif? Karena harga ini merupakan harga perbandingan. Harga massa atom relatif, katakanlah ada suatu atom X, ya, berarti nanti AR dari X sama dengan massa satu atom X per 1/12 dari massa atom C12. Makanya dapat nanti massa atom relatifnya itu dalam satuan SMA, satuan massa atom. Kemudian bagaimana dengan molekul? Jika bentuknya bukan atom tapi molekul, sama saja. Maka nanti massa molekul, katakanlah molekul X, itu sama dengan massa satu molekul X dibagi dengan 1/12 dikali massa atom C12. Makanya dapat nanti massa molekul relatifnya itu dalam satuan SMA, satuan massa atom. Oke, dalam suatu atom kita tahu bahwa atom itu terdiri dari inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ada partikel di luar inti yang bergerak mengelilingi inti yang disebut dengan elektron. Ya. Oke, massa proton dan neutron itu hampir sama. Ya. Kemudian massa elektron jika dibandingkan dengan massa proton atau neutron itu jauh sangat kecil sekali, ya. Makanya nanti massa dari elektron itu dalam suatu atom sering diabaikan. Kenapa? Karena massanya sangat kecil dibandingkan proton atau neutron. Nah, dalam suatu atom, di dalam inti atom itu, ya, itu terjadi pemusatan massa. Jadi massa suatu atom itu terpusat di inti, ya. Nah, karena inti itu berisi proton dan neutron, maka dipastikan massa atom itu merupakan penjumlahan dari massa proton ditambah massa neutron. Gitu ya. Oke. Massa proton kita tahu itu besarnya sama dengan massa neutron. Ya, jadi massa satu proton dan massa satu neutron dinotasikan dengan 1 SMA. 1 SMA itu identik dengan massa proton atau bisa juga massa neutron. Nah, biasanya untuk gampangnya, massa suatu atom itu merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Maka dapat nanti massa atom itu dalam satuan massa atom atau SMA. Nah, massa atom ini biasa sering disebut dengan nomor massa. Ya, jadi nomor massa itu menunjukkan massa suatu atom. Dalam satuannya adalah SMA atau satuan massa atom.